Inilah yang dikatakan tadi, kalau Nabi Muhammad SAW cinta kepada mereka, cinta kepada sahabatnya, cinta kepada keluarganya, ya, tapi apa yang didoakan untuk mereka sebagai ya, manusia yang cinta kepada mereka, ternyata doanya Nabi bukan memberikan doa supaya mereka rizkinya lancar, rizkinya luas, dunianya Masya Allah, punya rumah, kendaraan. Ternyata malah sebaliknya, ya Allah berikan kepada anak cucuku rizki, tapi rizki yang cukup. Hanya yang penting seukuran makanan pokoknya aja, tidak lebih. Tidak memberikan doa kepada mereka supaya nanti kaya raya anak cucunya Nabi, tidak. Ya, tapi cukup kafafa atau kuta, seukuran makanan pokok aja, seukuran yang secukupnya buat kebutuhan mereka, itu aja yang didoakan Nabi. Itulah kita katakan bagaimana Imam Ali karramallahu wajhah, begitu zuhudnya beliau, begitu ya zuhudnya sampai-sampai beliau ini kadang mau makan aja sampai tidak ada yang mau dimakan. Kadang-kadang mau berbuka puasa, kita tahu dengan Sayyidina Fatimah dan anaknya, anak kedua anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain mau berbuka puasa, tidak ada uang yang untuk disiapkan untuk berbuka di maghrib hari. Imam Ali kerja kepada orang Yahudi dan di situ menimba air, satu ember air ditimba dibalas dengan satu kurma, dibayar dengan satu biji kurma, terus ditimba-timba sampai dapat kurma banyak, dibawa keluarganya. Ini Imam Ali. Siapa Imam Ali? Menantu Rasul, ponakan misanan Rasul, suami daripada putri Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Apakah Nabi Muhammad SAW tidak tahu keadaan mereka? Tahu, Nabi Muhammad tahu keadaan mereka. Tapi memang bukan tujuan Nabi memberikan kekayaan, keluasan dalam rezeki. Nabi tahu, bahkan Sayyidina Fatimah pernah meminta kepada Rasul SAW pembantu untuk membantunya di rumahnya, meminta pembantu. Sahabat yang lain dikasih, sahabat yang tidak mampu kasih fulan, bahkan yang sudah mampu pun tetap dikasih banyak oleh Nabi, dikasih rampasan perang yang banyak, dikasih bantuan yang banyak, sudah normal. Bahkan Sayyidina Fatimah jauh lebih berhak untuk mendapatkan yang lebih banyak daripada ayahnya, daripada Nabi Muhammad SAW. Ini hanya minta pembantu, tapi ternyata sama Nabi diajarkan yang lebih baik daripada membantu. Tidak diberikan bantu, diajarkan yang lebih baik. Bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33 ketika Anda sudah berada di atas kasur dan Anda mau tidur. Bacalah, itu lebih baik daripada membantu. Malah diajarkan subhanallah. Padahal Nabi Muhammad SAW tahu Sayyidina Fatimah itu bagaimana susahnya bekerja di rumahnya, ya, mengabdi kepada suaminya dan mengurus anak-anaknya, bahkan menggiling ya, tepung itu dengan tangan mulia beliau sendiri sampai menjadi kering, menjadi kasar tangan daripada Sayyidina Fatimah Zahra. Sampai suatu hari pernah Nabi masuk ke rumah Sayyidina Fatimah Zahra dan kemudian Nabi melihatnya Sayyidina Fatimah dalam keadaan menggiling tepung untuk dijadikan sebagai roti, menggiling dalam keadaan pakaiannya, pakaian yang lusuh, pakaian yang sudah kotor, bahkan pakaiannya terbuat bukan dari kain yang mahal, dari kain bulu onta yang kalau berkeringat bau. Nabi melihat keadaan itu menangis. Nabi sendiri menangis, anaknya sendiri. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Tajarra'i ya Fatimah mararatad dunya linaimil abad. Sudah rasakan pahitnya dunia, kehidupan dunia yang miskin seperti ini, yang sederhana, tapi itu semuanya untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan oleh Nabi. Apa gunanya punya anak 3, 4, 5, kuliah di luar negeri, sukses menjadi orang yang kaya raya, sukses punya usaha, sukses, tapi ngaji tidak bisa, pergi ke masjid tidak pernah, bahkan ibunya sakit tidak dijenguk, bahkan sampai mati pun pemakamannya mereka tidak hadir. Sibuk semua jangan dengan bisnis mereka, sibuk semuanya di luar negeri, sibuk semuanya dengan kuliah mereka. Apakah ini yang diharapkan? Dunia untuk mereka sukses, tapi akhiratnya amburadul, akhiratnya tidak ada sama sekali. Mereka apa mau dibawa dunia mereka ke kuburan mereka? Apakah kita mengharap kita punya anak seperti ini? Kita punya anak kaya raya tapi kita tidak pernah dijenguk sama anak kita. Kita punya anak usaha dan bisnisnya lancar tapi kita tidak pernah bercanda dengan anak kita. Semuanya sibuk masing-masing. Bahkan ditanya tentang sholatnya apa sholat apa enggak, ya tidak pernah diurus. Ya, kita kadang-kadang melihat mereka yang ada di luar sana, ya, tapi ketika telepon yang ditanyakan hanya usahanya gimana, lancar enggak, berapa bisnisnya, berapa keuntungannya. Enggak ditanyakan bagaimana Anda di sana, ngaji apa tidak ngaji, sholat apa tidak sholat, berjamaah apa tidak berjamaah.
Tidak pernah ditanya. Kenapa? Karena pikiran mereka hanya dunia. Nanti kapan? Nyesel. Suatu saat orang tua akan menyesal di saat sudah mau mati. Dia akan menyesal. Tidak ada anaknya yang akan menemaninya. Tidak ada anaknya yang akan membacakan tahlil. Tidak ada anaknya yang akan membacakan yasin. Tidak ada anaknya yang intinya memberikan syafaat kepada orang tuanya di hari kiamat. Orang tuanya dalam keadaan kesulitan di akhirat, yang orang lain mendapatkan syafaat dari anaknya yang soleh dengan doa-doanya, tahajud-tahajudnya, doa dan bahkan khatam Quran dihadiahkan kepada orang tuanya. Ini bagaimana bisa memberikan syafaat kalau dia sibuk sehari-hari dengan dunia mereka, dengan harta mereka. Ini ya yang tidak diinginkan. Bukan patokannya dunia. Nabi cinta kepada sahabat-sahabatnya, bahkan Nabi cinta kepada keluarganya, tapi tidak mendoakan untuk mereka untuk memberikan kekayaan, keluasan dalam rezeki. Tajarra'i mararata dunya linaimil abad. Ya Fatimah, ya rasakan kehidupan dunia yang pahit ini, tapi Anda disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesuksesan sesungguhnya.